Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Masih bagaimana kita berupaya merengkuh legitimasi Allah atau pengakuan Allah terhadap diri kita agar Allah masukkan kita kepada golongan hamba-hambanya yang sebenarnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, sehingga bila kita benar-benar diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka kita akan mendapatkan kenikmatan surga yang penuh dengan aneka ragam kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Selanjutnya bagaimana kita belajar mengakui diri kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita atau sesuatu yang meliputi diri kita. Kalau yang lalu kita telah membahas bagian dari tubuh secara rohani, fisik kita, rohani kita, maka Allah berikan ajal kepada kita. Ajal itu adalah umur. Umur itu waktu perjalanan kehidupan kita. Bila kita bertanya, umur Anda berapa? Mungkin secara akidah ini kurang tepat. Yang mungkin bila kita sandarkan kepada Allah dengan pengakuan-pengakuan dini, sudah berapa Allah memberikan, sudah berapa tahun Allah memberikan waktu kepada Anda, supaya kita selalu sadar bahwa waktu kehidupan ini adalah karunia Allah yang sangat besar. Dan waktu itu berjalan sedemikian rupa dengan kesuciannya, dan kita hanya bisa mengisi di waktu-waktu itu. Dan waktu itu tidak akan pernah kembali setelah kita lampaui. Maka setiap detik waktu yang kita lalui, bila kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah akan menjadi bagian dari hal-hal yang membuat Allah mengakui diri kita. Misalnya, kita tidak memutuskan lisan di setiap waktu untuk zikir kepada Allah. Entah itu kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lain sebagainya. Setiap saat di mana kita berada, dalam upaya kita, ikhtiar kita, usaha kita, entah kita di perjalanan, di kantor, di sawah, atau di kebun-kebun, atau dimanapun kita berada, lisan kita tidak akan terputus untuk selalu menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah salah satu di antaranya cara kita mengakui bahwa waktu itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita terlalu mengakui bahwa waktu itu terserah kita, karena waktu atau umur yang Allah berikan ini bukan milik kita. Allah hanya meminjamkan. Berbuat apa engkau dengan waktu yang aku berikan? Kenapa? Karena waktu itu sebagai rahasia kekuasaan Allah terhadap lingkup perjalanan dan keluasaan kita. Saat ketika Allah menghendaki kita sudah tidak berfungsi sebagai manusia, maka akan Allah pisahkan ruh dan jasad kita. Saat ketika tidur itu bisa memberikan ibrah bagi kita. Saat ketika kita tertidur, kita tidak bisa berfungsi, kita tidak bisa memfungsikan anggota badan kita, rohani kita sebagaimana mestinya. Setidaknya ini dijadikan sebagai tolak ukur dan peringatan, pelajaran bagi kita. Bisa jadi tidur kita itu tidak kembali. Maka kita harus berpikir, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi apa yang harus kita pikirkan untuk ke depan? Maka tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu ini. Maka cara untuk kita merengkuh pengakuan Allah terhadap diri kita, maka mari kita manfaatkan waktu kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, jangan sampai ada waktu tersia-sia.
Setidaknya ketika kita hendak tidur, awali tidur kita dengan berharap kepada Allah. Setidaknya kata Rasulullah, bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebagai bentuk perlindungan kita. Maka bila ternyata Allah membuktikan bahwa Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha, kadangkala Allah akan mematikan seorang, mewafatkan seorang dalam tidurnya, maka kita berawal atau berangkat tidur kita dari ketauhidan kita. Inilah cara-cara untuk berusaha agar kita termasuk husnul khotimah dan mendapatkan legitimasi dari Allah atau pengakuan dari Allah sebagai hambanya yang sebenar-benarnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.